Setelah dipukul balik oleh pion, barulah pion G3 dimainkan. Menteri bergeser ke H3, satu-satunya peta yang aman. Dan barulah sekarang kuda ambil pion F6 skak. Raja bergeser, kuda tidak terburu-buru untuk pukul beteng. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah ke E4. Mencoba untuk mengantisipasi ancaman gajah terang hitam ini kawan. Dan nanti banyak pilihan bagi kalian untuk melanjutkan permainan sebagai putih. Atau pada posisi seperti ini kawan, kalian mencoba mendorong pion C5 kalian akan memberikan tempat bagi kuda untuk bergerak ke peta B5. Sangat riskan memang bagi hitam untuk mencoba permainan di peta pusat ini. Mungkin karena itulah Fabiano Caruana berhati-hati hanya menggeser betengnya ke C8. Dan pada posisi ini memang sangat riskan juga bagi putih untuk membongkar permainan di peta pusat kawan. Mau bermain dengan pion E4, pion pukul pion juga akan memberikan sedikit keuntungan bagi hitam. Pada posisi ini patut dipertimbangkan putih bisa memainkan pion H3, membuat langkah menunggu sembari untuk mengontrol peta G4 agar tidak bisa dimanfaatkan oleh kuda hitam, juga membuka peta bagi raja ke depannya agar tidak mempunyai masalah di baris belakang. Tapi pada posisi ini Pragnananda mempunyai ide dengan langkah kuda ke E5 menantang pertukaran kuda. Tentu saja diterima oleh hitam, dipukul balik oleh putih. Sekarang putih mempunyai pion double atau bertumpuk di lajur E. Di sini kuda bergerak ke D7 mengancam pion. Pion dibiarkan, putih atau Pragnananda memilih menggeser menterinya. Dan di sini kuda ambil pion, menteri ke peta H7 skak, raja bergeser dan skak mat. Itulah kawan game kedua pemain di babak ke-11 tadi malam. Tapi langkah ini bukan langkah dari Caruana atau Pragnananda karena permainan begitu cepat berakhir seperti ini. Tidak kawan, saya hanya bergurau pada posisi seperti ini. Caruana tidak bodoh untuk pukul pion ini menggunakan kudanya. Dia melangkah kuda mundur ke F8 menjaga peta H7 dari ancaman menteri. Di sini Pragnananda melanjutkan dengan langkah kuda ke E2, meninggalkan peta B5, dimanfaatkan Caruana dengan mendorong pion B5-nya. Kuda lompat ke D4, Caruana melanjutkan membuka lajur pusat pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh pion B, sekarang pion B pukul pion A4, dipukul balik oleh menteri, selanjutnya pion C5. Kuda mundur ke E2. Kenapa tidak melompat saja ke peta B5 kawan? Untuk mendapatkan tempat nanti di peta D6 menggarpu beteng atau gajah bisa dilakukan oleh kuda putih. Masalahnya adalah menteri hitam yang bisa bergerak ke peta G5 memberikan ancaman skakmat. Pion G3 didorong dan gajah bisa bergerak ke peta F3, menteri ke G4, ke H3, ancaman skakmat bisa didapat oleh putih nantinya kawan. Sangat riskan bermain dengan kuda yang lompat ke peta B5. Bisa saja kuda nanti lompat ke peta ini kawan, tapi jika dilanjutkan tetap akan memberikan keuntungan bagi hitam. Kuda lompat ke sini nanti diikuti langkah gajah ke sini. Jadi ancaman di peta G2 bisa diantisipasi, tapi sangat sulit juga bagi putih untuk bertahan di langkah-langkah berikutnya. Jadi kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi ini kuda tidak lompat ke peta B5 melainkan ke peta E2. Jika menteri bergerak ke peta ini, kuda bisa membackup-nya di peta G3. Di sini Caruana melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke D8 menantang pertukaran. Coba lihat kawan ketidakseimbangan posisi pion-pion kedua pemain. Putih mempunyai pion double di lajur E, hitam mempunyai keuntungan satu pion bebas di sisi kiri papan. Tentu ini akan menjadi senjata utama bagi hitam nanti dalam permainan endgame. Dan inilah yang akan direncanakan oleh Caruana dengan beteng bergeser di lajur terbuka ini. Segera ingin bertukar perwira sesegera mungkin, menyederhanakan bidak-bidak di atas papan, memulai permainan endgame. Ditolak oleh Pragnananda, dia melangkah menteri ke C2. Caruana melanjutkan pertukaran, dipukul balik oleh beteng. Caruana kembali menawarkan pertukaran diterima, dipukul balik oleh menteri. Di sini kuda lompat ke C3, lanjut Pragnananda. Memberikan kesempatan bagi Caruana untuk menyederhanakan permainan gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Jika dipukul balik oleh menteri kawan, ancaman skakmat di sini nantinya. Itulah pentingnya tadi kawan membuka satu pion untuk membuka ruang gerak bagi raja agar tidak ada masalah di belakang seperti ini. Tapi di sini Pragnananda memukul balik menggunakan gajah. Kali ini gajah terang yang bergerak ke E4 menantang pertukaran gajah terang berikutnya.
Tentu kawan, jika menteri ambil gajah ini karena gratis, tapi gratis belum tentu bisa menyelamatkan raja kawan. Raja bisa kena skakmat kalau menteri putih rakus. Pada posisi ini menteri bergerak mundur ke C1, Caruana menukarkan gajah, dipukul balik. Selanjutnya pion bebas mulai didorong oleh Caruana. Tinggal 3 petak lagi kawan, pion ini bisa promosi, pion bebas yang merepotkan. Dan Pragnananda mulai membuka petak bagi rajanya agar tidak ada masalah di baris belakang. Sekarang pion terus didorong, raja naik ke H2, menteri hitam bergeser ke A8. Dari belakang dia mendukung pionnya segera promosi. Menteri putih B3, pion didorong terus dan diblokade oleh gajah di A1. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke A5. Memang terlihat posisi kuda hitam ini sementara ini cukup stuck di sini kawan untuk menutupi posisi rajanya. Tapi tentu saja kuda ini tidak akan diam di tempatnya seperti ini. Nanti kuda ini bisa bergerak ke petak ini untuk mendapatkan pion lemah putih ini yang berada di petak terang. Ataupun juga nanti bergerak di depan rajanya untuk mendukung serangan di sayap.